Dia laula an hadanallah. Mari kita syahadat sama-sama menenangkan hati kita dengan kalimat thayyibah dan kita ambil salawat sebagai wasilah kita menghubungkan diri kita dengan Rasulullah SAW dan juga tentunya istighfar untuk membersihkan hati kita, niat kita, perbuatan kita agar ilmu yang masuk menjadi ilmu yang masuk bersama hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfir lana ya rab fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان يا رب وبلغنا رمضان. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Syukran, jazakillah khairan kathiran Kak Manja sudah membacakan suratul Mulk sebagai mukaddimah kita pada hari ini. Dan kita tidak saja bertilawah, tapi kita juga bertadabur. Hari ini kita akan mulakan dengan ayat 5 yang sebenarnya sudah kita bincangkan, hanya flashback kembali. Yakni ketika Allah berbicara tentang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Sesungguhnya wahai manusia, kamu tengoklah ke atas kamu. Langit yang tidak berbumbung itu, langit yang tidak bertiang itu merupakan bumbung kepada kalian punya kehidupan. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, tiada tiang. Kami hias dengan bintang-bintang. Apa perasaan ibu memandang langit? Allah persembahkan karya, maha karyanya. Ya, kita walaupun sempit dada kita, sempit pikiran kita, tapi coba pandang ke langit. Rasa lapang, rasa jiwa kita tenang. Ya, rasa jiwa kita tenang. Kalau kita melihat laut pun bisa tenang, tapi laut itu ada ketakutan dengan ombak. Tapi kalau kita melihat langit, subhanallah. Ya, jadi para ulama juga menukiskan tentang pandang-pandanglah ke langit, ya, karena melihat ke langit itu ya bisa memberikan satu simbol pergantungan kepada Allah. Betapa luasnya langit yang biru itu ketika malam menjadi sesuatu yang begitu indah, dia hiasi bulan purnama dan bintang-bintang yang Allah jadikan masabih. Zayyana sama dunia bimasabih. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan juga selain sebagai hiasan, maka bintang-bintang itu menjadi rujuman, alat pelempar syaitan. Fungsi bintang saya sudah bagi ibu cari sendiri, tapi saya sudah tunjukkan sebagai hiasan langit, alat pelempar syaitan. Kenapa syaitan dilempari dengan itu bintang? Sebab mereka dulu mempunyai maqaidah lisama'i, tempat duduk di langit mencuri dengar berita-berita dari langit. Itu ada dalam surah Al-Ahqaf, Al-Hijr, As-Saffat. Dan kenapa ada orang curi berita dari langit? Perbualan para malaikat, mereka makhluk gaib, malaikat makhluk gaib. Mereka ambil berita-berita itu dan mereka sampaikan kepada para ahli-ahli nujum, para pengamal-pengamal ilmu mistik, ilmu black magic. Akhirnya terjadilah ramalan-ramalan yang sesat. Pasti pasti salah, pasti salah. Ya, kenapa?
Kalau kalau kita beratur 10 orang, saya pilih saya cakap kepada orang nomor satu, suruh sampai pada orang nomor dua, orang nomor tiga. Mesti pesan saya yang 20 kata mungkin bertambah, mungkin berkurang. Betul tak Kanja? Yang kita bilang permainan apa itu? Pesan berantai. Betul tak? Nah, ketika Betul, Ustazah. jin-jin mencuri berita-berita dari langit, berapa jauh di bawah ke bumi kepada para dukun-dukun, ah, ahli nujum yang meramal nasib orang dan lain-lain sebagainya, mestilah terdapat kesalahan-kesalahan di situ. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita belajar rupa-rupanya iblis atau jin-jin tersebut juga mendapat satu hukuman ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus, Al-Quran telah diturunkan, kami dapati langit itu sudah dipag. Lanyala. Kita masuk sebagaimana ada pada itu poster Ustazah tulis walilladina kafaru birabbihim adabu jahannam wa bi'sal masir. Neraka jahanam adalah tempat singgah terakhir. Ya, tempat singgahan terakhir yang dipilih sendiri oleh orang yang menentukan pilihannya. Ya, yakni neraka jahanam bagi kaum kufar, bagi orang-orang yang memilih jalan kufur. Jahanam artinya gelap, jahanam artinya dalam, jahanam artinya sempit. Ada tiga makna jahanam, yakni satu tempat yang gelap, satu tempat yang dalam, dan satu tempat yang sempit. Oke. Itu ayat ke-6. Sudah? Kita masuk kepada ayat 7. Idza ulqu fiha, idza ulqu fiha. Apabila orang-orang kafir itu ulqu dilempar. Coba bayangkan, Anda memegang satu benda di tangan dan Anda lempar. Kalau orang Malaysia bilang campakkan. Sebab di sini ada orang Indonesia ramai ya, daripada Indonesia. Ya, Talibah min Indonesia ada. Jadi lempar, kita Indonesia cakap lempar. Kalau Kak Manja di sini bilang campak, betul tak? Ya, campak. Ya, betul, Jadi Ustazah. kalau Campak. sebut campak tu, ya, macam mana manusia yang dicampak tu? Duduk lah. Seminggu. Masih ada kan? Jadi kau nama kan? Mana itu lah? Ya, Ustazah. Kak Nja. Jika dilemparkan ke dalamnya, mana sesuatu yang kita lempar itu, ya, coba bayangkan manusia itu dilempar seperti batu saja. Sami'ulaha, diperdengarkan kepada mereka syahiqa wahiyya tafur, suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Di sini digambarkan bahwa seolah-olah neraka ini makhluk, bukan makhluk yang pasif, tapi makhluk yang aktif. Allahu Akbar. Neraka disebut sa'ir, menunjukkan dia bukan diam, tapi dia sangat api yang sangat bergejolak atau marak. Ya. Nah,
Bayangkan, ya, seburuk-buruk tempat kembali itu digambarkan sebagai tempat yang dijadikan eh, lemparan-lemparan dan menunjukkan sesuatu yang tidak ada gunanya lagi. Benda yang kita lempar, benda yang kita campak, menunjukkan tidak ada guna lagi benda itu. Jadi mau dilupuskan. Dan daripada sinilah nampak bahwa neraka jahanam adalah tempat yang dalam. Ya, menggambarkan lubang. Ya, lubang. Jadi pastilah bukan masuk dengan terhormat. Yang masuk dengan terhormat itu adalah surga yang mana mendapat salam, greetings from Allah, salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka menerima salam daripada Rabbir Rahim. Allahu Akbar. Jadi bila orang-orang kufar ini, ya, semuanya dilempar seperti, dicampak seperti barang yang tiada gunanya lagi sebagai satu simbol kehinaan. Tidak masuk dengan terhormat tapi dicampakkan begitu saja. Mengapa mereka punya nasib sebegitu buruk di akhirat? Nanti ayat ke-9 merupakan jawaban kenapa mereka dilempar. Macam mana, apa sikap mereka kepada seruan-seruan Allah semasa mereka di dunia dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, tapi mereka mengembalikan nikmat Allah itu dengan cara yang sungguh mengundang murka Allah. Ya. Jadi Jadi neraka itu bukan pasif, dia sedang menunggu penghuninya. Dia sedang menunggu penghuninya. Namun demikian, neraka masih tertutup pintunya. Oke, neraka masih tertutup pintunya. Saya pernah belajar tentang pintu surga dan saya ulangi, saya pernah belajar tentang keadaan pintu surga dan keadaan pintu neraka. Apa yang saya belajar? Yakni tentang pintu surga itu sekarang sudah dibuka atau ditutup? Masih ditutup. Bagaimana dengan pintu neraka? Oke, saya teringat pelajaran saya dulu waktu saya belajar itu. Ibu-ibu boleh letak di situ surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Surah yang bernumber 39. 39. Surah Az-Zumar. Oke. Kak Manja standby baca translation. Ayat berapa Ustazah? Oke, semua sudah sampai. Kita akan masuk kepada ayat. Oke, Kak Manja tengok di atas ayat 67. 67. Di atasnya, di atasnya. Baik. Peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Oke, apa saja kita nak tahu kan? Ustazah, apa yang berlaku pada hari kiamat tu? Kita boleh letaklah, kita boleh tahulah. Ayat 67 dia ceritakan bagaimana Allah melipat bumi. Macam mana Allah menggulung bumi dengan tangan kanannya. Begitulah. Kemudian bagaimana sangkakala ditiup dan matilah semuanya. Kemudian ayat 69 terjadi tiupan kedua. Bangkit semuanya. Para nabi didatangkan, para saksi-saksi berdiri, sedang menanti keputusan. Ayat 70. Ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ayat 70 menceritakan balasan. Wa wuffiyat kullu nafsim ma amilat, dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa apa balasan sesuai dengan ma'amilat. Ma'amilat. Apa yang dia pernah buat. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan Allah itu sangat mengetahui apa yang mereka sudah buat. Sebab itu wawufiyat. Wawufiyat itu apa? Disempurnakanlah balasan. Kalau hari ini contoh Ustazah saya ini gelisah lah Ustazah. Oke, coba kamu baca Quran. Coba kamu zikir. Coba kamu sholat. Itu saya tanya. Jangan Kak Anja. Oke, Alhamdulillah tenang. Saya rasa lapang. Itu baru reward yang sedikit saja di dunia. Merasakan ketenangan. Nah, di akhirat Allah akan sempurnakan ketenangan itu bukan hanya berupa rasa. Ya, tapi apa yang kita peroleh di sana. Berbeda kan itu. Contoh, Kak Anja, Imam As-Sudais kirim salam. Iya, dia tahu ke Kak Anja. Dia tahu Kak Anja. Bagaimana bahagianya Kak Anja. Atau saya kata, Kak Anja saya mimpi Rasulullah kirim salam. Aduh, ya Allah. Nah, itu kan. Nah, tapi di hari kiamat, mana Rasulullah itu? Sallallahu alaihi wasallam. Ini dipertemukan dengan Kak Anja. Wawufiyat. Jadi kalau sekadar saya mimpi Anda dikirimi salam oleh Rasulullah SAW. Aduh, bahagianya kita ya Allah. Ya, kita ni cuma melewati mimpi. Saya mimpi Rasulullah dikirim salam kepada Kak Anja. Nah, bukan untuk saya salam itu, tapi saya tolong si Rasulullah itu singgah di mimpi saya. Itu pun saya dah happy. Tak kasih salam untuk saya, kasih salam untuk orang lain. Ya Allah, gitu kan? Tapi sama tak bahagianya kita? Kan lain-lain itu. Nah, besok wawufiyat disempurnakan balasan itu. Bertemu, mendengar salam itu sendiri. Wawufiyat. Ya, wafa disempurnakan. Oke. Ayat yang saya nak bawa ibu-ibu ialah ayat 71 dan 73. Oke, standby. Zumar adalah nama surah. Artinya Zumar ialah rombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Zumara adalah bentuk jamak daripada zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Saya turun ke ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Buat tanda kat situ. Jadi ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Okey, sekarang Kak Manja translate ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru. Dan orang kafir akan diseret ke neraka jahanam secara bergerombolan. Rombongan, ya. Rombongan. Okey. Rombongan. Okey, turun 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati. Orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka pula akan dibawa ke syurga secara bergerombolan atau berkumpulan. Sama tak? Tapi orangnya berbeda. Ya, sama saja. Dua-dua akan dibawalah, digiring. Wasika ini macam kalau supir driver dalam bahasa Arab itu sa'iq. Pembawanya sa'iq, maksudnya ada pemandunya. Begitu. Jadi ada pemandunya, dia bukan jalan sendiri ya. Wasiqa maksudnya ada sa'iqnya. Dibawa mereka ke jahannam zumara. Orang beriman pula ilal jannati zumara. Okey, perhatikan. Pelan-pelan saya baca
Kita naik balik ayat 71. Hatta idza ja'uha. Hatta idza ja'uha. Okey, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibuka. Stop. Okey. Idza ja'uha. Dibukakan Nanti belum? apabila mereka sampai di neraka itu, futihat abwabuha. Futihat abwabuha. Futihat dari fataha. Fataha buka. Buka. Dibukakanlah pintu-pintunya. Okey, turun bawah. Tengok ayat 73. Hatta idza ja'uha. Orang beriman bila dibawa ke syurga, bila dia udah sampai aja di surga, wa futihat. Tengok tu, di atas futihat. Yang neraka itu futihat. Yang syurga pula wa futihat. Huruf satu biji tu, huruf waw itu menunjukkan keadaan pintu. Anda jangan melihat, alah cuma satu huruf je Ustazah. Halo, satu huruf itulah yang membuat kita dapat tahu. Oh, apa bedanya? Yang itu futihat, yang ini wa futihat. Okey, mari saya terangkan. Pintu neraka sekarang ini Kak Manja terbuka ke tertutup? Jawab soalan saya dulu. Terbuka ke tertutup? Tertutup, Ustazah. Okey, tertutup. Bila sampai dia punya pelanggan, Penghuninya, penghuninya, bakal baru penghuni. dibuka. Barulah dibuka. Okey, pernah pergi bank lepas tu ada pintu yang automatik itu? Bila sampai kita, pintu supermarket tu terbuka. Pintu kaca tu. Pintu bank. Kan ada pintu mall. Kalau datang je, terbuka. Biasa kan automatik pintu tu. Tahu kan pintu tu Kak Anja? Tahu, Ustazah. Bukan kita tekan, tak payah tekan. Kita datang je dia terbuka. Ya, betul. Dia, maknanya sekarang dia dalam keadaan tertutup. Okey, ibu-ibu boleh imajinasikan penjara. Penjara itu adalah neraka di dunia. Sekarang pintu penjara sedang tutup. Tidak ada pintu penjara terbuka. Ahlan wa sahlan. Welcome. Tak ada kan? Walaupun itu pesalah sudah sampai di penjara, dia punya penjaga tu mana dia cakap selamat datang tuan, silakan masuk. Ada gitu? Saya tak pernah tahu. Ya. Masa je muka penjaga penjara tu. So tidak disambut. Ya, tidak ada ahlan wa sahlan. Sama juga dengan neraka ditutup. Berbeda dengan pintu syurga. Hatta idza ja'uha, ketika itu orang ahli syurga yang berhak masuk di dalam datang, dan dia sudah dibuka. Jadi hari ini itu orang datang ke, orang tak datang, wa futihat. Memang pintunya sedang dibuka. Sehingga bulan Ramadan tidak ada satu pun pintu yang tertutup. Contohlah ya, kalau hari ini contoh. Kalau pintu surga ada 10 juta, hari ini belum terbuka semua. Ada yang terbuka, main door tu terbuka lah. Tapi kata bulan puasa, pintu kecil-kecil pun terbuka. Jendela, tingkap, semua terbuka. Karena Allah nak tunjuk rahmat Allah di bulan Ramadan. Makanya seorang istri yang dikatakan bertakwa, berbakti, taat pada suaminya, udkhulul jannah, masuklah kamu ke syurga, min haitsu syi'ti, mana yang kamu suka. Mau dari belakang sana ke, di samping ke, pintu besar ke, pintu kecil ke, masuk saja mana-mana kamu nak masuk. Itu satu jaminan kepada seorang istri yang dia punya ketaatan kepada suaminya diakui oleh langit. Nabi SAW berkata, aku dapati isteri neraka itu banyak perempuan. Tapi rupanya perempuan pula boleh masuk syurga.
nampaknya sebegitu, hadis Nabi itu macam menggambarkan sebegitu mudahnya dia boleh masuk dari semua pintu ya Ustazah. Iya, dengan 5 syarat itu. Mendirikan sholat, berpuasa, menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri, menjaga amanah suami, menjaga marwah dia, ya kan? Subhanallah. Jadi wafutihat, maksudnya dia memang dalam kondisi yang sedang dibuka. Jadi hari ini pintu surga memang dibuka. Artinya peluang masuk surga lebih pada peluang masuk neraka. Tapi manusia dia salah memilih pula. Dia agiu para rasul, para utusan. Nah, saya sempurnakan ayatnya. Wa qala lahum khazanatuha. Oke, Kak Manja ayat 21. Bila pintu neraka sudah dibuka dan sampai orang yang penghuni nak masuk tu, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Dibukakan pintu-pintunya dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka. Apa? Alam ya'tikum rusulun minkum? Bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul daripada kalangan kamu sendiri yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Tak. Tuhan. Nanti. Sampai nanti. Ayatikum. Sampai di alam ya'tikum rusulun minkum, belum pernah datang kepadamu rasul-rasul yang Allah utus daripada jenis kamu sendiri. Kan rasul-rasul itu yatluna alaikum ayati rabbikum. Para rasul itu tugasnya untuk membaca. Yatluna alaikum, membaca kepada kamu ayat-ayat Tuhan. Wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha. Dan para rasul itu memperingatkan kamu akan pertemuan kamu ini. Qalu bala. Mereka menjawab, bala. Ya, telah datang. Sama tak ayat ini dengan ayat sana? Al-Mulk. Sama. Lebih kurang sama. Walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Walaupun dia kata, iya dah datang dah rasul-rasul tu. Iya, dah datang dah. Tapi kami bunuh mereka, kami hina mereka, kami cerca mereka, kami cela mereka, kami dengar mereka kata, kami tinggalkan mereka. Jadi artinya apa? Itulah namanya sami'na wa asayna. Jadi bukan berarti dia kata, ada datang tak orang bagi kamu peringat? Ada. Habis itu macam mana respon kamu? Maka Allah kata, sudah, walaupun kamu sudah didatangi oleh Rasul, sudah berdialog dengan Rasul itu, kenapa kamu tidak ikut? Lakinna haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Ya, Allah sudah tahu kalian akan menolak para Rasul itu. Benar sudah datang, tapi minta maaf. Pengakuan benarnya mereka itu menambah adab. Oh, kamu tahu ada Rasul, kamu jumpa, kamu dengar. Oh, bahkan dia anak saudara saya. Bahkan dia suami saya. Bahkan dia, gitu kan. Jiran saya, bahkan Rasul itu best friend saya. Tapi kenapa kamu tidak ikut dia? Sekarang, lakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Masya Allah. Qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Akhirnya apa? Mana kalimatul azab? Kalimatul azabnya ialah ayat 72. Hingga dikatakan kepada mereka, sudah. Keputusan sudah datang, masuk sajalah. Daripada pintu jahannam ini, duduklah situ kamu. Fabi'sal mathwal mutakabbirin. Ini tempat bagi orang-orang menyombongkan diri. Kesimpulannya, orang-orang yang menolak ini orang-orang yang sombong. Mereka menutup hati mereka, padahal mereka sepatutnya boleh membuka pintu hati. Mereka salah dalam menggunakan nikmat Allah. Mereka boleh berfikir ini jahat, ini baik, ini bagus, ini tidak bagus, tapi mereka ignore. Mereka zalim pada dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha.
Berbeda dengan orang-orang ahli syurga, sedang pintu-pintu mereka memang sudah terbuka. Wa qala lahum khazanatuha. Berkatalah penjaga-penjaga syurga itu, salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum. Macam salamun qaulan min rabbir rahim. Pokoknya mereka dapat greeting, the greeting from Allah, from khazanatuha. Salam alaikum, salam alaikum. Tibtum. Masya Allah. Berbahagialah kamu. Kamu dah baik dulu, sekarang kamu dapatlah tempat yang baik. Fadkhuluha khalidin. Masuk dan duduk sini sudah tidak keluar. Ya Allah, maj'alna minhum. Apa jawabannya? Apa jawaban orang-orang yang beriman tadi, yang bertakwa? Qalu alhamdulillah. Kan? So ucapan alhamdulillah itu bukan cuma di dunia, sampai di sana. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Alladzi sadaqana wa'adahu. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memenuhi janji Engkau pada kami. Jadi kita puji Allah sebab Allah, apa yang Allah janji itu memang betul-betul. Kita dah nak masuk syurga dah. Wa aurasnal arda. Allah wariskan. Ya, Allah wariskan, memberikan kami tempat ini, diperkenankan kami menjadi pewaris syurga ini. Natabawwa'u minal jannah, untuk menempati tempat syurga ini. Haitsu nasya, di mana-mana saja kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka surga itulah sebaik balasan bagi orang yang beramal. Subhanallah. Oke, Ibu ya. Itu ceritanya. Itu cerita surah Az-Zumar, Ibu. Letak di tepi surah Al-Mulk yang menceritakan tentang ayat 7 tadi tu. Mereka dilempar, akan menggelegak. Kemudian kita patah balik surah Al-Mulk. Kita kembali ke surah Al-Mulk ayat 8. Kita tadi Ustazah cerita apa? Pintu sekarang sudah terbuka. Pintu syurga sekarang, ya, kalau ada 1 juta pintu yang terbuka, mungkin sekarang 300. Bila hari Ramadan semua terbuka. 1 juta itu terbuka. Okey. Mari kita lihat bagaimana kondisi neraka. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir saja neraka itu terpecah. Lantaran apa? Ghaiz, marah sekali. Ialah di sana tidak ada sambutan. Kullama ulqiya fiha faujun. Tiap kali dilemparkan di dalamnya sekumpulan orang kafir, sa'alahum khazanatuha. Tadi di surah Az-Zumar ada perkataan khazanatuha, penjaga. Sa'alahum, bertanya kepada orang-orang yang dilempar tadi, alam ya'tikum nadhir? Kenapa kamu datang di sini? Kan malaikat itu macam pelik. Malaikat itu pelik lah. Ada peminat rupanya tempat ni. Tempat yang sungguh menakutkan, mengerikan ni. Kok ada orang datang sini? Jadi ditanya, alam ya'tikum nadhir? Kamu tak, alam ya'tikum rusulun? Macam tadi di sana, alam ya'tikum rusulun. So nadhir di situ ialah orang yang diutus sebagai rasul, yang tugasnya membaca ayat-ayat Allah, yatluna kitab Allah, ayat-ayat Allah, ataupun memberi yunzirakum yaumal liqa, memperingatkan tentang hari pertemuan, iaitu hari kiamat. Qalu bala, ya sudah datang dah.
Bala qad ja'ana nadhir, sudah datang pemberi peringatan. Tapi kami meresponinya dengan penolakan. Kami meresponi peringatan-peringatan para rasul itu dengan pendustaan, penolakan, pendustaan, ya, pengingkaran, perlawanan, tuduhan-tuduhan kepada para rasul. Fakadzabna, kami tolak mereka. Kami ingkari ajarannya. Kami tertawakan keimanannya. Fakadzabna. Wa qulna, dan kami cakap kepada mereka, ma nazzalallahu min syai'in. Tak ada, Tuhan tak turunkan pun apa-apa pada kita. In antum illa fi dalalin kabir. Wahai para rasul, sesungguhnya you all ni semua berada dalam kesesatan yang nyata. Dia yang dalam sesat, dia cakap Nabi itu yang sesat. Jadi ini tuduhan-tuduhan pada para nadhir yang diutus. Ya, ibu-ibu. Jangan melihat ayat ini, oh ini orang kafir ini ustazah. Iya. Jangan-jangan kita ada satu sifat. Kan saya tadi kata, fakadzabna. Ada yang berbohong, ada yang mendustakan dengan terang-terangan. Ma nazzalallahu min syai'. Ada yang mendustakan diam-diam. Nah, macam tu kan. Ada dengan melecehkan, ada yang langsung membunuh. Jadi macam-macam bentuk pendustaan, pengingkaran tu. Ada yang dalam hati, ada yang pura-pura mau, setengah-setengah jalan. Ya kan? Berbagai-bagai bentuk pengingkaran itu. Terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ayat berikutnya, ayat 10 berkata, Lau waqalu lau kunna nasma'u. Sekiranya kami dengar apa yang disampaikan oleh para utusan itu kan. Au na'qilu, atau mungkin kami pikirlah sikit. Betul tak kita biasa geram ke orang? Awak tak pikir Betul tak Kak Anja? Ya? Ada seorang ibu, dia nak keluar, dia lupa pesan kepada anaknya. Mama nak keluar sekejap. Dia lupa cakap, tolong angkat pakaian yang di jemuran tu. Di sidai tu angkat. Dia lupa nak cakap. Dia balik-balik. Tu hujan kan, dia balik-balik. Dia tanya dia anak dia, kau tadi hujan? Ya hujan mama. Kau tak fikir pakaian tu dekat luar kena angkat. Walaupun mama cakap, kau tak tengok kau tak fikir ke? Kan hari-hari itu mama cuci baju. Ya kalau cuci baju, kau cek ke dulu. Kau fikirlah, mak aku ni tak pesan apa ke. Cuba fikir. Fikir pun tak boleh. Kan kekesalan. Ya kalau orang lain yang kesal tu tak apa juga kan. Tapi kalau diri sendiri yang kesal, siapa nak tolong? Kenapa lah aku tak fikir itu ibu-ibu nak salahkan siapa tu? Fit dunia wa Allah. akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Okey. Ibu. Lau kunna nasma'. Coba kita dengar. Tenang-tenangkan kita punya hati, dengar dulu. Atau kita fikirlah dulu kan. Pulang kita fikir lagi. Kita olah kata-kata itu. Kita cerna kata-kata itu. Ada benarnya ke? Kita ada kesempatan. Bukan hari ini Allah utus Rasul. Hari ini kita kena ikut. Kita kan ada chance. Kalau dulu kita banyak dosa, coba kita fikir. Takkan saya muda terus. Makanya ulama kata
Kalau dulu banyak dosa, sekarang harus banyak doa. Jangan dulu banyak dosa, hari ini tambah dosa lagi. Jadi bila Ramadan, iman bertambah. Bila habis Ramadan, iman turun. Jadi dosa bertambah lagi. Coba pikir. Karena dua anggota yang menjadi penyesalan manusia ialah telinga dan akal. Telinga dan akal. Lau kunna nasma, maknanya ada objek yang kita gunakan untuk mendengar, yaitu telinga. Au naqil, yaitu Allah beri kita otak yang sehat, akal yang sehat, otak yang sempurna, bisa berpikir, menghasilkan idea, menghasilkan buah pikiran, dapat menemukan jalan keluar, bukan hanya menciptakan sejumlah reason, alasan. Mana zalallah min syai'in. I think Allah tak turunkan apalah. You all ni pandai-pandai. Mereka menuduh para nabi. In antum illa fi dhalalin kabir. Itu respon. Jadi ibu saya selalu memperingatkan diri saya dengan perkataan yang ada di dalam ayat 10. Lau kunna nasma. Ada dua penyesalan para ahli neraka ketika mereka ternyata tidak menggunakan nikmat pendengaran. Nikmat pendengaran. Nasma'u au naqilu. Bagi nota dulu di situ. Dua anggota, yaitu telinga atau pendengaran dan akal. Ayat berapa itu? Ayat 10 ya. Ya. Lau kunna nasma' au naqil. Aduhai, kalaulah kami. Bagilah sikit masa dengar. Tentulah. Ya. Kita tak jadi macam ni. Okey, mari kita perhatikan perkataan nasma'. Nasma' tu bukan hanya sekedar dengar saja, tapi dengar dengan, bukan dengan telinga, dengan pendengaran. Berbeza listen dengan hear. Listen to me atau hear me, kan beda tu. Jadi mendengar bukan hanya dengan pendengaran atau telinga, tapi mendengar dengan hati. Jadi pusat kemauan tu kan di hati. Contoh, azan 5 kali berbunyi. Kita dah dengar hadis Nabi. Sahabat SAW, siapa yang solat di awal waktu macam mana? Kita bukan peka kan, kita dengar. Tapi ada 10 orang, berapa yang sebelum azan dia dah siap, setelah azan dia berbunyi dia siap? Atau nanti dah lama azan dia baru datang? Kan berbeda. Azan yang dia dengar sama juga, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi respon hati kan berbeda. So masalahnya bukan pada telinga. Sebab itu dia tak mau sebut telinga. Tapi pendengaran. Maksudnya tidak sekedar mendengar dengan telinga, tapi mendengar dengan hati. Artinya mendengar dengan kemauan. Betul tak? Biasanya dalam kuliah ibu-ibu dengar itu ustazah ke ustaz ke tok guru, tok syekh bercakap. Tapi entah apa pikiran kita, apa ustazah cakap tadi? Bukan kita peka kan? Atau mungkin terlalu cepat ustaz itu cakap ke, guru cakap ke. Atau kita tengah terfikir benda lain. Kan merosak konsentrasi. Teringat benda lain, terputus konsentrasi kita. Fokus kita lari. Jadi kalau kita boleh dengar. Jadi mendengar tu dengan hati berarti ada kemauan untuk yattabi'una qawla allati sami'u. Dia mau ikut apa yang dia dengar. Apalagi sumbernya daripada
para nabi. Yang pastinya para nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap nabi tak bercakap dengan mulutnya. Setiap nabi bercakap berdasarkan wahyu. Bukan sekedar dengar dengan telinga, tapi hatinya untuk ikut dan menerima kalam suci daripada para utusan tadi. Akhirnya bila dia dengar, dia pun ikut dan dia pun tunduk. Jadi kata para ilmuwan, ramai orang boleh dengar tapi dia tidak mendengar. Maksudnya apa itu? Tidak mendengar dengan hati yang membuat keputusan untuk ikut. You dengar tak dekat majlis itu ada ustaz ini? I dengar. I pergi. Habis tu apa yang dengar? Entah apa-apa ustaz tu cakap. Contoh. Atau kita dengar 2 hari je. Kekal dalam ingatan, lepas tu lupa. Jadi kalau Ustazah nak bahas tentang nasma' ni, panjang lagi. Tapi yang penting kita dah dapat get the point lah. Ya, nanti bila-bila besok-besok, lusa-lusa, panjang umur sehat walafiat, Allah beritahu, ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. 4 kali pengulangan ayat. Kami berikan kalian as-sam'a, pendengaran. Dan dahsyatnya perkataan pendengaran itu dalam Al-Quran tidak ada bentuk jamak. Semua pendengaran dalam bentuk tunggal. Maksudnya apa? Once you listen something, itulah yang akan mempengaruhi daya fikir anda. Sebab apa yang kita dengar boleh jadi sudah tersimpan in box di our alam bawah sadar. Dan itu akan mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita merespon. Ya, membentuk behavior kita dalam berinteraksi dengan informasi yang kita dapat. Si A berkata, Ustazah itu garang tau. Ibu tak pernah pun jumpa saya. Tapi ibu dah dengar, Ustazah Sharifah itu garang. Yang ada dalam kepala kita, garang. Betul tak? Itu sudah tersimpan di alam bawah sadar. Sebab itu kalau kita nak mendengar, kita kena tapis dulu. Kita kena tabayun. Tak boleh langsung percaya dulu, tak boleh. Sebab bila dia sudah masuk di alam bawah sadar, you akan take it out, it's very difficult. It's very difficult. Sudah melembaga dalam mindset kita, dalam alam bawah sadar kita. Nah, orang-orang kafir telah mendengar kepercayaan nenek moyang mereka. Sehingga mereka sudah membeku kepercayaan itu dalam hati mereka. Sehingga itu benda baru mereka tak nak dengar. Walaupun benda baru itu betul dan benda lama itu salah. Hati-hati terhadap informasi yang masuk dalam kotak pendengaran kita, sebab dia akan dikirim kepada alam bawah sadar kita. Dan itu akan melahirkan kesimpulan pada kita tentang sesuatu informasi. Kemudian, okeylah, you dah dengar dah tak apa. Coba you fikir, coba you fikir. Allah bagi chance. Okeylah, kalau memang si A tu garang, coba you fikir. Kat mana dia garang? Mengapa dia garang? Macam tu kan. Kita kena fikir pula. Jangan terus ambil. Andaikanlah engkau telah beriman pada agama nenek moyang kamu yang telah diwariskan 7 turunan. I tak boleh tukar my faith. Macam itulah nenek moyang kita buat. Macam itulah kita kena buat. Okey. Benda tu dah jadi melembaga dalam mindset. Alam bawah sadarmu sudah susah you nak take it out. Coba you fikir. Okey, sekarang coba you guna akal you. Au nakil. Tengok tu. Allah bagi chance lagi kat kita. Cuba fikir. Logik ke tak logik?
engkau menyembah batu. Ikra, research. Ikra, research. Ikra, observe. Allah suruh kita pikir. Apa orang-orang dah dengar, dah jadi something yang kuat dalam diri mereka. Nakil, coba pikir balik. You ada chance yang kedua. Betul ke tak betul yang aku buat ni? Betul tak Kak Manja? So jangan dengar dan tak pikir. Kalau ia pun terlanjur mempercayai sesuatu, coba pikir dulu. Betul ke ni? Jadi kegagalan menggunakan nikmat akal juga akan menjadi sebab penyesalan. Okey. Hari ini berapa banyak orang yang guna akal untuk mendapatkan kebenaran? Ramai hari ini orang guna akal ibu-ibu hanya untuk mendapatkan pembenaran, bukan kebenaran. Maksudnya apa tuh? Berbeda antara kebenaran dan pembenaran. Contoh, saya ada sebuah pendapat yang saya pertahankan. Saya sedang minta tolong cari ayat yang mendukung saya. Itu saya bukan mencari kebenaran. Itu saya sedang mencari pembenaran. Macam siapa? Macam iblis. Dah salah, minta ayat sokongan. Dah tahu-tahu benda tu tak betul, minta dibetul-betulkan. Memandai-mandai nak cari ayat. Memandai-mandai nak cari reason. Dah tahu salah, tak nak mengaku. Malah dia mencari sokongan. Orang ini tidak sedang mencari kebenaran. Dia sedang mencari pembenaran. Sebab itu iblis, dia sudah salah, dia tak nak mengaku. Malah dia menyesatkan seluruh Bani Adam. Tak apa. Aku salah, tak nak sorang-sorang. Aku sesatkan mereka. Masuk neraka ramai-ramai. Itulah dia. Itu mission iblis. Nah, Allah utuskan rasul demi rasul. Rasul telah wafat, kitab ada bersama kita. Tidak dibaca, ada orang-orang baik bagi nasihat. Orang baik tak ada bagi nasihat, mati semua orang baik. Ada you punya akal. Akal ini boleh jadi guru. Setidak-tidaknya akal ini boleh jadi advisor. Ini boleh ke tak boleh? Ini okey ke tak okey? Ini betul ke tak betul lah? Ini salah ke tak salah ni? Betul? Gunakan akal tu. Para ahli filosofi berkata, kalau ada Tuhan dua, akal tu boleh jadi Tuhan. Sebab itu ada orang yang menyembah akal. Tapi akal yang digunakan dengan baik, dia akan menemukan pencipta dia. Siapa pencipta dia? Allahu Rabbi. Subhanallah. Jadi lau kunna nasma' au naqil. Di sini ada satu momentum pemberian tempoh. If you dah silap dengar, if you dah percaya sungguh pada satu informasi, pada satu kepercayaan yang telah diwariskan turun-temurun, or something yang you sudah believe bertahun-tahun, coba you fikir betul ke tak betul tu. Cubalah selidiki dulu. Cubalah ikra. Okey. Bolehkah Kak Manja? Okey? Sebab tidak menggunakan akal boleh menjadikan kita hancur. Allah jadikan akal tu sehingga itu orang-orang yang berakal luar biasa itu dipuji dengan gelaran ulil albab, ulil absar, ulil nuha, dan dhi hijr. Allah puji loh orang-orang yang berjaya menggunakan akalnya
dengan 4 istilah. Ulil albab, gelaran tertinggi. Ya kita kalau sekolah, saya mau sekolah sampai S apa? S1, S2, S3. Lepas S3 apa? Lagi di atas PhD profesor. Itu ulil albab itu di atas 10 kali profesor. Macam mana tu? Orang yang akalnya ada fikir, hatinya ada zikir. Dia tak boleh maju satu, mundur satu. Dia kena paralel. Di hatinya ada zikir, di akalnya ada fikir. Itu orang golongan ulil albab. Allah puji mereka dengan gelaran ulil absar. Ulil absar. Tadi albab, sekarang absar. Allah puji mereka dengan gelaran ulin nuha. Ulin nuha. Dan dalam surah Al-Fajr Allah sebut gelaran ini dengan Dhi Hijr. Hal fi dhalika qasamul li dhi hijr. Dhi Hijr. Itu 4 istilah. Yang kalau kita nak belajar lagi, atau kita tengok kita berjaya masuk yang mana? Belum. Belum masuk mana-mana kan. Ulil albab, jauh sekali. Belum saja tak sampai. Ya, insyaAllah. Luar biasa Quran ini. Sungguh luar biasa. Sebab itu saya tidak mau baca Quran malam-malam. Kalau saya baca Quran malam-malam sampai subuh, saya tidak jadi tidur saya. Karena enaknya itu membaca tu, subhanallah. Jadi saya memang tak boleh tidur lah kalau sudah baca. Nak cari lagi, nak kaji lagi. Apalagi kita ada panduan kamus Quran kan. Lagi macam mana nak cakap. Dah jadi menyiksa diri karena tak tidur. Nanti lepas subuh dah mengantuk. Dah pusing kepala sebab tak tidur cukup. Tapi kalau sudah terbaca satu ayat tu, dia macam nak kejar, nak cari. Jadi macam tu. Karena luar biasa ibu-ibu. Subhanallah. Coba anda ambil satu surah yang anda betul-betul baca ulang-ulang. Macam Al-Mulk ni lah kan sudah Ustazah menerangkan sedikit demi sedikit memperkenalkan. Anda baca, jangan target hatam. Target paham lagi. Saya yakin Allah akan buka hijab-hijab untuk berfikir. Setidak-tidaknya anda merasa sangat kerdil ketika berhadapan dengan ayat itu. Tapi dalam masa yang sama, Allah buka wawasan berpikir. Kefahaman Allah tambah. Dan akhirnya kita rasa, ya Rabbi. Luar biasa ya, kekuatan akal kita. Saya pernah tulis di papan ibu-ibu. Apa ini kita punya handphone ni berapa? Kalau kita kalau kita ibu-ibu, kita tengok handphone kita ni. Kak Manja punya handphone berapa gigabyte? Ustazah. Tak pandai lah pula. Susunan kita punya handphone. Storage dia. Bukan storage, giga. Itu siapa jawab? Susan tu 256. Memory. Okey. Memory. Ibu-ibu, dengar sini ya. Kita kan kalau beli handphone, kita tanya berapa GB? Gigabyte. Sekarang iPhone sampai 1 terabyte. Betul tak? Tolong diskusi dengan saya. Siapa yang pandai handphone? Itu dia punya memory tu Ustazah. Hard disk. Ya. Iya. Jadi yang paling rendah apa? Kilobyte kan?
Kilobyte dulu kan? Kilobyte. Byte. Giga. Lepas byte baru Kilobyte. kilobyte. Megabyte. Lepas tu Megabyte. 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 Lepas tu gigabyte. Gigabyte. Sekarang Megabyte. handphone 512 gigabyte sekarang. Dan ada handphone tertentu dia mencapai Terabyte. 1 TB, 1 terabyte. Saya nak tanya Ibu, kalau 512 gigabyte itu macam handphone saya 60 iPhone, dia dah boleh masuk 16,000 foto. Ayat Al-Quran baru 6,236. Maknanya kita punya space akal ni, lagi luas tau daripada handphone ni. Jadi kita punya akal adalah 2 petabyte. Di atas terabyte tu ada lagi namanya petabyte. Kita punya akal ni petabyte, nanti ada exabyte, nanti ada yottabyte, nanti ada brontobyte. Kita punya berada pada level ke-7. Our mind, kita punya akal ni, ya, dia punya power itu bukan 1 terabyte, tapi 2 petabyte. Dahsyat ibu-ibu. So kalau kita nak gunakan akal kita ini boleh pakai 300 tahun. Kak Manja? 300 tahun. Ya. 300 tahun. Tapi nampaknya ya, jadi gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte dan yottabyte tu, dan lagi tinggi ke atas lagi brontobyte tu, kita punya 2 petabyte. So kalau dikira oleh para ilmuwan, 2 petabyte ini Ibu boleh masuk informasi sepanjang 300 tahun. Sekarang kita pelajaran 2 minggu lepas bagaimana? Banyak hilang dah. Jadi saya kalau pegang handphone ini, saya kata akal saya lebih kuat dari handphone. Tapi kita latih handphone kita. Jadi Allah kata, lau kunna nasma au na'kil. Perkataan au na'kil ni menjadi penyesalan besok. Please lah, akal yang begitu kuat dan bisa menyimpan banyak memori, coba kasih keluar benda-benda yang tak penting dalam akalmu. Coba fikir benda-benda yang kualiti je masuk dalam akal. Takkanlah pagi-pagi you nak fikir makan apa, sarapan apa, makan sarapan belum habis sudah fikir makan lunch apa, lunch tak habis lagi sudah fikir minum petang apa. Aduh, takkan benda-benda kecil. Kalau ada orang lain bisa bikin kapal terbang dengan akal dia, takkan you tak boleh. Para rasul datang mengajar yang baik. Yang baik tu orang jahat pun suka baik. Si penjahat itu, kalau kita buat jahat ke dia, dia tak boleh terima. Si penjahat macam mana pun dia jahat, dia suka dan dia cinta kebaikan. Dia tak akan menolak jika dibikin baik. Itu fitrah manusia. Tapi manusia, subhanallah, dia mengedepankan atau memajukan nafs dia sehingga dia silap dalam membuat pilihan. Nah, subhanallah. Jadi Ibu, itu pengajian kita pada hari ini, subhanallah. Jadi hari dia, Masya Allah. Siapa ni? Putri Nur Amalina. Saya Pak K, 40,000. 40K foto. Wah, Masya Allah. Subhanallah. Jadi ayat Al-Quran itu dia 6,236 ayat saja. Itu pun yang masuk ke kita 3 ayat aja. Inna a'toina qul huwallahu ahad. Kan aja. Aduh, betul lah tu Ustazah. Dekat sini kita dah kufur nikmat dah. Betul lah. Kita dah kufur nikmat dah. Kita tak boleh jawab ini. Nikmat akal je. Kita belum cerita nikmat rumah, nikmat nikmat baju, nikmat kereta. Belum. Daripada nikmat akal ni kita pun, penggunaan pun sudah. Ya Allah. Akhirnya yang menang nafsu juga. Ya. Subhanallah. Jadi ego kita ini luar biasa Ibu.
Ego ini sifatnya suka bela diri. Nafsu ini dia punya sifat suka membela diri, suka susah mengaku salah. Ya. Tapi ketika dia bilang pada ayat 11, fa'tarafu bidzambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Mereka mengakui di hadapan Allah dosa mereka, tapi tidak ada guna. Ya. Tak boleh juga. Tetaplah mereka binasa even though mereka mengiktiraf dosa mereka. So pengakuan itu tidak menghapuskan punishment. Punishment laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sudah tetap ketetapan Allah dan mereka keluar dari dunia tanpa beriman. Gagal mendengar, gagal berfikir. Menyebabkan kehancuran, kebinasaan di akhirat. Ya kamu tidak mau dibina, makanya kamu dibinasakan di akhirat. Di dunia kamu harus mau dibina untuk menghindari kebinasaan di akhirat. Tapi kalau kamu tidak mau dibina di dunia, di akhirat dibinasakan. Begitu kata para ahli kalam. Selesai ayat 11, insyaAllah panjang umur sehat walafiat. Kita masuk ayat 12. Ini orang-orang yang innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang ada khasyah dalam hati mereka. Ya, mereka mengiktiraf dosa tak ada guna, tidak membatalkan punishment. Tetap Zabaniyah akan melaksanakan tugasnya, Malik akan menjalankan tugasnya, catatan amal sudah tercatat. Sebab itu hanya satu je jalan, pulang kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu je, dan masih ada chance hari ini. Setiap kita punya chance yang banyak untuk bertaubat. Ayo kita bertaubat, kita istighfar, kita insaf. Masya Allah Tuhan. Nak jawab tentang nikmat akal pun rasanya aku dah gagal dah. Tengok bila Allah buka akal manusia menciptakan handphone ni, terbuka semua peluang, ruang-ruang untuk berfikir, untuk merenung. Benda yang ada di tangan kita ni bukan benda yang hebat sangat dibandingkan akal kita. Ingat ya, surah Al-Mulk. Satu pengakuan daripada ahlun nar, lau kunna nasma au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekian pengajian hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Hadanallahu iyaya wa iyyakum ajma'in. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya rabbi nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah sambung next month sebelum puasa sempat tak sempat dah. Nanti kita buat janji lagi. Baik Ustazah. Rasa lambat pula nak habiskan. Takutlah Ustazah bila dengar tu, takut betapa kita. Kalau ibu-ibu bersedia nak sambung pada Ramadan, mungkin kita ambil hari Sabtu ataupun hari Ahad. Bolehlah. Pagi Ustazah. Tak kira, pokoknya kita terus sambung je. 1 jam je. Mungkin menjelang lepas solat Zuhur ke, santai-santai mendengar kan, sambil belajar tadabbur lah. Ya. Teruskan je. Dapat 1 kelas pun okey lah. InsyaAllah. Doakan Ustazah hari Jumaat mau terbang insyaAllah. Minta doa ibu selamat pergi, selamat balik. Doakan saya sihat, kuat, sehat walafiat, dapat membawa jamaah untuk bertemu dengan Hubaba Anisa nanti insyaAllah. Syukur insyaAllah. Jazakumullah khair. Kak Manja, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. InsyaAllah kita Terima sambung. kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kak Manja, terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, insyaAllah kita sambung nanti. Okey, Aliza. Terima kasih Aliza.